Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok teoritis dari kelas 11 IPA 4 yang beranggotakan saya, Devina Aulehiyati, Alia Zahra, Muhammad Nova Ramadika, Lutfita Pramata Aurelia, dan Hana Humaira. Di sini kami akan menjelaskan proposal yang telah kami buat untuk memenuhi tugas kelompok mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di proposal kali ini, kami membuat proposal kegiatan, yaitu berjudul Proposal Kegiatan Indie School Poetry Writing Competition atau Lomba Menulis Puisi. Sebuah proposal adalah adanya cover depan proposal, dilanjut dengan cover proposal, lalu ada bagian lembar pengesahan. Di dalam lembar pengesahan ada sebuah tempat dan tanggal dari pembuatan proposal tersebut, dilanjut dengan adanya tanda tangan dari ketua pelaksana dan ketua OSIS, karena ini adalah kerjasama dari OSIS, dilanjut dengan wakasek bidang kesiswaan dan kepala sekolah. Lalu bagian selanjutnya ada bagian kata pengantar. Kata pengantar adalah kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas sebagai pendahuluan satu karya tulis. Berikut adalah kata pengantar dari isi proposal Indie School Poetry Writing Competition. Lalu bagian selanjutnya ada bagian daftar isi. Pada bagian daftar isi berisi dari rincian-rincian pada isi dari proposal tersebut. Contohnya seperti pendahuluan, deskripsi kegiatan, dan penutup. Jadi, untuk bagian selanjutnya akan dilanjut oleh Lutfita Pramata. Bab 1 berisi pendahuluan, yaitu latar belakang, landasan hukum, tujuan kegiatan, dan manfaat kegiatan. Latar belakang dari pembuatan proposal writing, yaitu salah satu aspek yang diajarkan dalam pembelajaran sastra adalah menulis puisi. Dalam pembelajaran menulis puisi, siswa diharapkan mampu menuliskan apa yang dirasa atau apa yang dipikirkan dalam bahasa yang indah yang mengandung bahasa kiasan dan berkonotasi. Kemampuan menulis puisi merupakan salah satu materi pembelajaran menulis sastra yang diajarkan di kelas. Keterampilan menulis puisi wajib dikuasai oleh siswa. Hal ini bertujuan agar siswa dapat mengekspresikan pikiran, perasaan, pengalaman, dan imajinasinya melalui kegiatan menulis puisi secara kreatif. Proses pengimajinasian atau pengembangan pengalaman lahir dan batin merupakan awal dari proses kreatif. Proses kreatif tersebut kemudian dilanjutkan dengan pengekspresian imajinasi ke dalam rangkaian kata-kata yang disebut dengan istilah puisi. Maka dari itu, OSIS SMA Negeri 2 Tasikmalaya membuat sebuah terobosan untuk mencerdaskan para siswa dalam menulis puisi dengan kegiatan Indie School Poetry Writing Competition. Selanjutnya ada landasan hukum. Landasan hukumnya, 1. Berdasarkan Permendiknas nomor 39 tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan. 2. Permendiknas nomor 62 tahun 2015 tentang kegiatan ekstrakurikuler pada pendidikan dasar dan menengah. 3. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS SMA Negeri 2 Kota Tasikmalaya periode 2021-2022. 4. Garis-garis besar program kerja OSIS SMA Negeri 2 Kota Tasikmalaya periode 2021 dan 2022. Untuk tujuan kegiatan, 1. Memenuhi tugas kelompok mata pelajaran Bahasa Indonesia. 2. Mengembangkan dan menggali potensi siswa dalam kemampuan menulis puisi. 3. Menerapkan kecintaan para siswa terhadap puisi. Dan manfaat kegiatan dari proposal ini yaitu 1. Meningkatkan dan memunculkan potensi yang dimiliki peserta didik SMA Negeri 2 Tasikmalaya. 2. Sebagai sarana untuk mengedukasi siswa tata cara menulis puisi yang baik dan benar. 3. Memotivasi siswa agar mencintai bahasa Indonesia. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia. Yang kedua terdapat deskripsi kegiatan. Deskripsi kegiatan yang pertama adalah nama kegiatan. Nama kegiatan kali ini adalah Indie School Poetry Writing Competition dengan tema kegiatannya adalah Love Indonesian. Untuk peserta kegiatannya adalah seluruh peserta didik kelas 10 dan 11 SMA Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Selanjutnya terdapat bentuk kegiatan. Pelaksanaan kegiatan Indie School Poetry Writing Competition merupakan kegiatan edukasi menulis puisi kepada seluruh peserta didik SMA Negeri 2 Kota Tasikmalaya melalui lomba bersistem offline dengan harapan agar peserta didik mendapatkan pengalaman dan menulis puisi dengan baik dan benar. Dan selanjutnya ada susunan kepanitiaan. Untuk penanggung jawab, Kepala SMA Negeri 2 Kota Tasikmalaya, pengarah wakasek kesiswaan, pembina OSIS, dan Ketua Umum OSIS. Untuk Ketua Pelaksana Muhammad Noval Ramadika, Sekretaris Alia Zahra, Bendahara Lutfita Pramata Aurelia, dan Seksi Acara Hana Humaira.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari beberapa jadwal kegiatan. Di antaranya yaitu tanggal 20 Januari 2022 pembentukan panitia di kelas 11 IPA 4. Lalu 21 Januari 2022 rapat 1 tempatnya di 11 IPA 4. Lalu tanggal 21 sampai 25 Januari tahun 2022 mulailah penyusunan proposal dan itu dilakukan di Reading Center. Lalu tanggal 26 Januari tahun 2022 ada rapat kedua. Di sana kita membahas hasil dari proposal yang telah kita buat dan tempatnya di 11 IPA 4. Selanjutnya tanggal 28 Januari 2022 kita melakukan publikasi dan technical meeting kepada siswa-siswi SMA Negeri 2 Tasikmalaya supaya mereka mengetahui akan ada kegiatan ini dan bisa berpartisipasi di kegiatan ini. Tempatnya di Reading Center. Lalu tanggal 28 sampai 3 Februari 2022 mulailah pendaftaran peserta dan kita melakukan pendaftarannya di Google Form. Setelah itu 5 Februari 2022 mulailah kita melakukan pelaksanaan lomba atau biasa disebut dengan hari H. Nah, itu kita lakukan di 11 IPA 4. Setelah itu, tanggal 7 Februari tahun 2022 ada pengumuman kejuaraan yang tempatnya di lapang depan SMA Negeri 2 Tasikmalaya yang berbarengan dengan upacara bendera. Lalu tanggal 10 Februari tahun 2022 ada evaluasi kegiatan. Nah, evaluasi ini sangat penting menurut saya karena dengan diadakannya evaluasi panitia ini kita bisa menjadikan suatu kegiatan ini terlaksana lebih baik lagi dan itu dilakukan di kelas 11 IPA 4. Selanjutnya saya akan menjelaskan rundown lomba ISPWC saat pelaksanaannya. Jadi lomba itu dimulai dari pukul 8 sampai pukul 8:10 dimulai dengan pembukaan oleh MC. Setelah itu jam 8:10 sampai jam 8.30 ada kegiatan edukasi cara menulis puisi yang baik dan benar dan itu dijelaskan materinya oleh juri. Setelah itu pukul 8.30 sampai 10 ada lomba menulis puisi yang bisa kita sebut itu sebagai inti acaranya ya, dan itu diatur oleh panitia dan para peserta bisa langsung mengikuti lomba tersebut. Setelah itu pukul 10 sampai 10:10 penutupan yang dilakukan oleh MC. Lalu pada tanggal 7 Februari 2022 atau hari Senin, nah di sana sesudah upacara kita melakukan pengumuman kejuaraan dan pemberian hadiah kepada para pemenang dan para pemenang itu diambil 3 orang dari semua kelas, baik itu angkatan kelas 10, angkatan kelas 11 maupun kelas 12. Nah, setelah pengumuman kejuaraan dari jam 8 sampai jam 8.30 ada penampilan baca puisi dari para pemenang supaya siswa-siswa SMA Negeri 2 Tasikmalaya bisa melihat kehebatan mereka dalam membaca puisi. Nah, selanjutnya pastinya ada di proposal itu ada rencana anggaran ya. Nah, di rencana pemasukan ini kita meminta kepada sekolah dana BOPD sebesar Rp1.014.000 dan rinciannya yaitu dimulai dari administrasi, ada jilid proposal 2 rangkap jumlahnya menjadi 6.000, lalu jilid laporan, print proposal, lalu fotokopi proposal, print laporan, fotokopi laporan, lalu map sebanyak 5 buah, pulpen 1 box, amplop, fotokopi juknis 30 rangkap, dan seluruhnya administrasi itu berjumlah Rp89.000. Selanjutnya konsumsi, ada konsumsi 3 juri, lalu konsumsi panitia sebanyak 5 orang, setelah itu konsumsi peserta sebanyak 24 orang, setelah itu konsumsi caraka dan keamanan sebanyak 4 orang, dan jumlah keseluruhannya itu 570.000. Selanjutnya insentif. Nah, insentif ini sebagai biaya imbalan kita terhadap juri dan jumlah keseluruhannya sebanyak 225.000. Selanjutnya hadiah dan terdiri dari sertifikat 3 buah, lalu piala 1 paket dan jumlah keseluruhan hadiah itu 130.000. Selanjutnya rekapitulasi rencana pengeluaran yang terdiri dari administrasi
189.000, konsumsi 570.000, insentif 225.000, hadiah 130.000, dan jumlah keseluruhan semua rencana pengeluaran yang akan kita keluarkan di kegiatan kali ini adalah Rp1.014.000. Bagian terakhir dari sebuah proposal adalah bagian penutup. Bagian penutup dari proposal yang telah kami buat adalah demikian proposal pelaksanaan kegiatan Indischool Poetry Writing Competition yang telah kami susun sebagai pertimbangan dan acuan untuk pelaksanaan kegiatan yang akan kami laksanakan. Acara ini tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kerjasama. Oleh karena itu, dukungan dan kerjasama dari semua pihak sangat kami harapkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi rencana ini dan dapat berjalan dengan lancar. Bagian penutup ini berisi tentang kesimpulan dari isi proposal yang telah dibuat, juga harapan yang diinginkan dari pembuatan proposal tersebut. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.